Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Mas, Mbak, dan teman-teman yang melihat video ini dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Naila Syafira Rizkawati dengan NIM G00241178 dari kelompok B9 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2024 akan menjelaskan mengenai anatomi vertebra. Sebelumnya, mari kita baca skenario yang telah disediakan untuk mengetahui mengenai anatomi vertebra lebih lanjut. Skenarionya yaitu seorang wanita merasa nyeri pada punggung. Jelaskan struktur anatomi vertebra mulai dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal, dan jelaskan muskuli penyusun regiodorsum. Baik, yang pertama kita mulai dari struktur anatomi vertebra. Vertebra adalah tulang tak beraturan yang membentuk tulang belakang atau kolumna vertebralis. Terdapat total 33 vertebra yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan lokasi dan fungsi. Vertebra terbuat dari tulang spongiosa yang dilapisi oleh tulang kortikal, memberikan kekuatan dan fleksibilitas. Vertebra memiliki bagian anterior yang disebut corpus vertebrae, lalu bagian posterior yang terdiri dari arcus vertebrae yang dibentuk oleh dua pediculus, yaitu kaki, dan dua lamina atau pelat. Lalu memiliki beberapa prosesus atau tonjolan seperti prosesus articularis, prosesus transversus, dan prosesus spinosus. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis vertebra. Vertebra dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan lokasinya. Yang pertama yaitu vertebra cervical, yaitu C1 hingga C7. Vertebra cervical memiliki 7 vertebra dengan karakteristik ukurannya yang kecil dan ringan, memiliki foramen transversarium di setiap sisi untuk arteri vertebralis, lalu C1 atau atlas dan C2 aksis memiliki struktur khusus untuk mendukung kepala dan memungkinkan rotasi. Berikutnya adalah vertebra thoracal, yaitu T1 hingga T12. Memiliki 12 vertebra dengan karakteristik memiliki prosesus spinosus yang panjang dan menjulur ke bawah, berartikulasi dengan tulang rusuk melalui fascias costalis, dan memberikan stabilitas pada bagian atas punggung. Berikutnya ada vertebra lumbal, yaitu dari L1 hingga L5, yang memiliki jumlah 5 vertebra dan memiliki karakteristik lebih besar dan kuat dibandingkan dengan vertebra cervical dan thoracal, karena harus menanggung beban tubuh yang lebih besar. Lalu prosesus spinosus lebih pendek dan tebal, memberikan dukungan untuk otot punggung. Berikutnya ada sacrum, yaitu dari S1 hingga S5. Memiliki jumlah 5 vertebra yang menyatu menjadi satu tulang segitiga. Dengan karakteristik terletak di panggul, menghubungkan tulang belakang dengan pelvis. Lalu mempunyai permukaan artikulasi dengan os ilium di sisi lateral. Yang berikutnya adalah coccygeal, yaitu pada CO1 hingga CO4 atau 5. Memiliki jumlah 3 hingga 5 vertebra yang menyatu membentuk tulang ekor. Dengan karakteristik berfungsi sebagai titik pelekatan bagi beberapa otot dan ligamen. Berikutnya ada struktur penting dari vertebra. Di vertebra sendiri, yang pertama ada corpus vertebrae yang berfungsi sebagai penyokong berat badan dan memberikan stabilitas pada tulang belakang. Lalu ada arcus vertebrae yang terdiri dari pediculus dan lamina. Pediculus atau kaki berfungsi untuk menghubungkan korpus dengan arcus, memberikan kekuatan struktural. Lalu ada lamina, yaitu pelat datar yang menyambungkan kedua pediculus untuk melindungi sumsum tulang belakang. Lalu ada prosesus spinosus
yaitu tonjolan posterior yang dapat diraba di punggung sebagai tempat pelekatan otot. Lalu ada processus transversus, yaitu tonjolan lateral pada setiap sisi sebagai tempat pelekatan otot dan ligamen. Lalu ada processus articularis yang menghubungkan dengan vertebra di atas dan di bawah, membentuk sendi zygapophyseal yang membantu dalam gerakan fleksibilitas. Berikutnya adalah fungsi struktur vertebra. Yang pertama, yaitu melindungi sumsum tulang belakang. Arcus vertebrae membentuk kanalis vertebralis yang melindungi medula spinalis dari cedera. Lalu sebagai penyokong tubuh, corpus vertebrae menahan beban tubuh saat berdiri atau bergerak, mendistribusikan tekanan ke seluruh kolom vertebral. Lalu ada sebagai fleksibilitas dan mobilitas. Sendi antar vertebral memungkinkan gerakan fleksibilitas, ekstensi, rotasi, dan lateral bending. Lalu ada sebagai penyokong otot. Processus memberikan tempat pelekatan bagi otot, punggung, dan ligamen sebagai pendukung gerakan tubuh. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai muskuli penyusun regiodorsum. Regiodorsum atau punggung terdiri dari berbagai otot yang berfungsi untuk gerakan tubuh serta mendukung postur. Terdapat beberapa bagian utama dari otot-otot regiodorsum. Yang pertama, otot superficial yang terdiri dari otot trapezius dan otot latissimus dorsi. Lalu otot intermediate yang terdiri dari otot rhomboid mayor dan minor. Lalu ada otot levator scapulae. Lalu otot deep yang terdiri dari otot erector spinae dan otot transversus spinalis. Yang pertama adalah musculus trapezius. Musculus trapezius ini memiliki origo di os occipitale, lalu processus spinosus vertebra, cervicalis et thoracalis, dan dia berasal dari garis tengkuk superior, ligamentum nuchae, dan processus spinosus C7 hingga T12. Dia ada pada clavicula, acromion, dan spina scapulae. Lalu fungsinya untuk mengangkat, menarik, dan memutar scapula yang berperan dalam pergerakan bahu serta ekstensi leher. Lalu yang berikutnya adalah otot latissimus dorsi. Origonya yaitu proximal spinosus VT7 hingga 12, kolumna vertebralis bagian lumbar, fascia thoracolumbalis, fascia dorsalis os sacrum, kristal iliaca, dan costa 9 hingga 12. Dan dia ada pada humerus, yaitu tuberculum minus. Insersionya. Lalu fungsinya dia sebagai ekstensi, aduksi, dan rotasi medial humerus yang membantu dalam gerakan menarik seperti saat berenang atau menarik benda berat. Berikutnya ada musculus rhomboideus major. Dia origonya ada di proximal spinosus VT1 sampai 4. Lalu insersionya pada margo medial scapula di caudal spina scapula. Memiliki fungsi menarik scapula ke arah medial, membantu stabilisasi scapula saat mengangkat tangan. Berikutnya ada musculus rhomboideus minor. Dia berorigo di proximal spinosus VC6 sampai 7 dengan insersio margo medial scapula di cranial spina scapula. Memiliki fungsi sama dengan rhomboid mayor, yaitu membantu dalam stabilisasi scapula. Lalu berikutnya ada otot deep yang terdiri dari yang pertama otot erector spinae yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu iliocostalis yang berasal dari iliac crest dan melekat pada rib atau processus transversus vertebra lumbar dengan fungsi utama sebagai ekstensi lateral pada tulang belakang. Lalu yang kedua ada
longissimus berasal dari sakrum hingga tengkorak, melekat pada rib, processus transversus, dan tengkorak, memungkinkan ekstensi punggung serta rotasi kepala ke satu sisi. Berikutnya ada spinalis yang berasal dari processus spinosus vertebra lumbar dan melekat pada processus spinosus vertebra torakal atas hingga tengkorak. Lalu yang berikutnya terdiri dari otot transversus spinalis yang terdiri dari semispinalis, yaitu berasal dari processus transversus vertebra torakal hingga melekat pada processus spinosus vertebra di atasnya. Fungsi utamanya sebagai rotasi kepala ke arah berlawanan serta ekstensi punggung atas. Lalu berikutnya ada multifidus yang berasal dari sakrum hingga cervical, melekat pada 2 hingga 4 vertebra di atasnya. Berfungsi untuk stabilisasi segmen-segmen tulang belakang saat bergerak. Lalu ada rotatores yang berasal dari processus transversus 1 vertebra ke processus spinosus 1 atau 2 vertebra di atasnya, memungkinkan rotasi halus pada tulang belakang serta stabilisasi saat bergerak. Kesimpulannya, nyeri pada punggung dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kedengaran otot, cedera pada struktur vertebral, atau masalah pada ligamen dan sendi di sekitar tulang belakang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.